Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah ya, semuanya terlihat dalam keadaan sehat walafiat. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya hari ini. Untuk menambah keberkahan hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Amin. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bioteknologi. Ini adalah kompetensi dasar yang akan menjadi tujuan pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kita sebagai seorang muslim harus meyakini dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Kalian tentu ya sudah tahu. Kalian udah pernah dong makan roti, tempe, keju. Udah pernah kan? Yogurt sudah pernah dong. Pasti dong udah gak asing lagi ya sama kita. Jika kalian sudah pernah makan makanan tersebut, itu artinya kalian telah memakan produk-produk hasil dari bioteknologi. Lalu apa sih bioteknologi itu? Ayo, ada yang tahu tidak apa bioteknologi itu? Secara umum, bioteknologi itu akan memanfaatkan mikroorganisme berupa jamur, bisa jadi bakteri, yang akan menghasilkan sebuah produk ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Walaupun terdengar sebagai sesuatu yang sangat baru, namun bioteknologi ini sebenarnya sudah digunakan jauh sekali sebelum kita sekarang nih. Karena pada zaman dulu, manusia terdahulu itu sudah membuat alkohol, ragi sebagai bioteknologi pertama di dunia ini. Lalu apa sih sebenarnya bioteknologi ini? Sekarang Ibu akan menerangkan terlebih dahulu mengenai prinsip dasar dari bioteknologi. Nah, mungkin kita sudah tidak asing ya dengan produk-produk bioteknologi, tapi kita tidak tahu nih apa pengertian bioteknologi. Pengertian bioteknologi sendiri yaitu adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam pengelolaan bahan dengan memanfaatkan agensia jasad, hidup, dan komponen-komponennya. Nah, pada dasarnya bioteknologi ini adalah suatu proses yang melibatkan berbagai agen biologi yang berupa mikrobia, bisa seperti jamur, bakteri, maupun yang lainnya. Nah, suatu biakan mikrobia ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila substrat dan kondisi lingkungannya sesuai. Perubahan pada substrat inilah yang akan mempengaruhi akan menjadi apa itu produknya gitu ya. Nah, tentu saja bioteknologi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi bisa diingat ya anak-anak bahwa bioteknologi ini adalah sebuah proses yang memanfaatkan mikrobia dan tentunya akan bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Secara prinsip, bioteknologi ini dibedakan menjadi dua. Ada berapa? Ada dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, perbedaan prinsip itulah terutama dari cara manipulasi sifat-sifat organisme. Coba yuk kita cari tahu apa aja sih perbedaan dari bioteknologi konvensional dan perbedaan dari bioteknologi modern. Coba ada yang tahu tidak sebelumnya? Pada bioteknologi konvensional ini, manipulasi yang dilakukan pada kondisi lingkungan dan media tumbuh atau substrat, zat-zat itu secara utuh langsung dimasukkan pada substratnya agar mikrobia itu tumbuh dan mampu dibantu oleh bakteri yang lainnya. Nah, jadi
Kalau bioteknologi konvensional itu kan tadi memanfaatkan secara utuh mikrobianya. Nah, kalau di bioteknologi modern ini, manipulasi tidak hanya dilakukan pada kondisi lingkungan serta media tumbuh substratnya, tapi bisa juga dilakukan sampai ke dalam susunan gen dan kromosom. Hal ini seiring dengan kemajuan manusia dan pengetahuan manusia, sehingga rekayasa ini sampai dengan gen ataupun susunan kromosomnya. Nah, itu ya pengertian dari bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Dari prinsip-prinsip tersebut kita sudah mengerti bukan bioteknologi itu dibuat untuk memanfaatkan sebuah organisme yang nantinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bisa dipahami kan anak-anak? Sekarang kalau kalian sudah memahami apa itu pengertian bioteknologi, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok 1, anggotanya Kusumawati dan Bella Cindy. Kelompok kedua, Novia dan Ninggelia. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai ya praktikumnya. Coba kalian perhatikan LKM-nya. Yang pertama di situ ada tujuan. Tujuannya ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengelompokkan beberapa contoh produk bioteknologi sesuai dengan pemanfaatan produk yang ada pada masyarakat. Yang kedua, peserta didik memahami konsep bioteknologi, dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami ciri-ciri dari proses bioteknologi secara umum. Nah, setelah tujuan, di poin B-nya kalian disuruh untuk menjawab hal yang ingin kalian ketahui dalam kegiatan hari ini. Apa aja sih yang kalian ingin ketahui ini? Silahkan dituliskan di AKM yang poin B itu. Terus di poin C-nya kalian bisa menyebutkan alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini. Selanjutnya, Ibu telah memberikan beberapa gambar dari produk-produk bioteknologi. Silakan kalian buat sebuah tabel yang mengelompokkan produk-produk bioteknologi itu sesuai dengan bidangnya ya anak-anak. Bagaimana? Sudah selesai bukan praktikumnya? Sekarang Ibu minta 1 orang untuk mempresentasikan hasil dari pengelompokan bioteknologi itu sesuai dengan bidangnya. Silakan 1 orang untuk mempresentasikan hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahayu Mansur dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai praktikum yang telah saya lakukan, yaitu bioteknologi. Nah, pertanyaan penyelidikannya, hal yang ingin saya ketahui dalam kegiatan ini ada 3. Yang pertama, ciri yang menjadi pembeda antara bioteknologi konvensional dan modern. Dan yang kedua, pemanfaatan produk bioteknologi dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga, contoh produk bioteknologi. Alat dan bahan yang kami gunakan diantaranya ada alat tulis dan gambar-gambar mengenai bioteknologi. Nah, hasil pengamatan dari kelompok kami yaitu dalam bidang pangan terdapat tempe, keju, tape, dan yogurt. Sedangkan dalam bidang pertanian, contohnya ada hidroponik, semangka tanpa biji, jagung warna-warni, dan kultur jaringan. Adapun dalam bidang peternakan diantaranya domba doli, cloning domba, serta biosuplemen probiotik sapi. Dan terakhir dalam bidang kesehatan ada vaksin, insulin, bayi tabung, dan hormon pertumbuhan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya. Sekarang Ibu akan simpulkan ya dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah bioteknologi adalah sebuah proses yang memanfaatkan mikroorganisme yang tentunya dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan bioteknologi itu secara prinsip dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional.
kali ini telah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.